Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah mencurahkan nikmat yang tidak terhingga, baik dari nikmat iman, Islam, dan yang paling penting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Kopo. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kopo Bapak Ahmad SPD MPD, yang saya hormati rekan guru yang sudah membersamai kami, calon guru penggerak angkatan 11 yang insya Allah nanti akan menyampaikan satu diseminasi terkait dengan budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Kopo. Apakah sudah berjalan atau belum? Ya, mudah-mudahan sudah berjalan. Saya akan menyampaikan satu susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif dengan melafalkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak ke acara berikutnya, yakni sambutan. Insyaallah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SMA 1 Kopo. Alhamdulillah ini ada 13 orang, 14 ya, 14 orang. Dan mudah-mudahan walaupun kita berada di ruangan ini sama-sama dalam melaksanakan tugas, tidak mengakibatkan anak-anak kita terlantar ya di kelasnya Bapak Ibu ya. Itu yang selalu menjadi perhatian kita semua. Lebih khusus Bapak Ibu yang menunaikan tugas sebagai calon guru penggerak ya. Alhamdulillah 5 orangnya ada di sini semua ya. Tetapi yang hari ini melakukan apa namanya? Diseminasi 3 orang. Sesi 2-nya siang ya. Ya alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa kesempatan kesehatan ini betul-betul menjadi berkah untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Khususnya kita ya diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan yang disyariatkan oleh agama kita, dan kita juga diberikan kenikmatan dalam melaksanakan semua itu, dan nanti di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kinerja luar biasa hari ini yang diinisiasi oleh para calon guru penggerak kita, dan ini mudah-mudahan menjadi apa ya, implementasi real ya dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari.
Jadi tidak hanya seremonial karena tugas gitu ya, karena tuntutan untuk supaya lulus gitu ya, tetapi betul-betul bermakna dalam pelaksanaan tugas kita selaku pendidik dan akhirnya nanti mewarnai anak-anak kita ya, dan ujung-ujungnya adalah meningkatkan kompetensi lulusan kita Bapak Ibu ya. Itu salah satu tujuan dari seluruh program yang diselenggarakan oleh sekolah, oleh Kementerian Pendidikan, dan merupakan salah satu tujuan dari pendidikan nasional Indonesia. Jadi terima kasih luar biasa dan selamat melaksanakan aktivitas seluruh teman-teman CGP. Mudah-mudahan semuanya tertunaikan dengan baik. Kemudian intinya akhirnya sukses ya, lulus gitu ya. Karena ada apa disebut kredibilitas kita ya, apalagi mundur di jalan gitu, jangan sampai ya. Oke, terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu ya, selamat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita jalankan, terutama di lingkungan sekolah kita yang harus lebih baik lagi. Acara berikutnya yakni penyampaian satu materi. Sebelum ke arah sana, saya akan memperkenalkan akan memperkenalkan terkait dengan calon guru penggerak yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Yang pertama saya sendiri, mungkin sudah tidak asing, Muhammad Hairuddin, dan yang kedua Bapak Muhammad Nurholis. Nah, tujuan diseminasi kali ini terkait dengan budaya positif. Tujuannya mendeseminasikan pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat pada program calon guru penggerak angkatan 11. Nah, ini tujuan kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang tertuang di dalam satu tujuan kita bisa memaknai dan melaksanakan tujuan itu sendiri secara bersama-sama. Berikutnya, ini sebuah harapan. Gak mungkin sebuah tujuan tidak ada harapan. Harapannya itu sendiri, setelah sesi diskusi tentang disiplin positif ini diharapkan bisa mengimplementasikan budaya positif oleh seluruh stakeholder, baik di kelas ataupun cakupannya lebih luas lagi adalah sekolah. Ya. Di sini ada 2 atau 3 kata yang selalu terbesit ketika kita berbicara tentang guru penggerak. Salam guru penggerak. Apa ininya? Kata-katanya? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, kami di sini CGP berada di kata yang ketiga, yaitu menggerakkan. Mudah-mudahan di motonya guru penggerak ini, kita nih selaku TGP bisa konsisten mengimplementasikan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari selama hampir 2 bulan ya, selama 2 bulan, dan itu konsisten dilakukan di sekolah dan bisa berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru semua. Mari kita hilangkan hiruk pikuk di pikiran kita terkait dengan riuhnya penangani siswa yang mungkin masih di kantin belum masuk, ya. Terus jam-jam rawan untuk pembelajaran, ya. Mari kita tenangkan untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Yuk, saya mengajak sama-sama untuk memperhatikan apa yang sudah kami dapatkan selama kegiatan program CGP yang sekarang sudah menginjak modul 2.1. Hadirkan rasa ingin tahu. Saya harapkan sih Bapak Ibu aktif untuk berdiskusi, ya. Tanyakan apa yang perlu ditanyakan, konfirmasi apa yang ingin digali lebih terkait dengan apa yang kami paparkan. Tenang, santai aja, seperti kita santai
membersamai murid-murid kita di kelas dan rasa syukur. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi terkait dengan materi yang akan kami sampaikan, biasanya ini tren baru ya, tren baru kesepakatan forum diskusi atau diseminasi. Jangankan di sini, di kelas pun kita membuat satu kesepakatan yang disebut dengan kesepakatan kelas. Bahkan di diklat-diklat sana pun, di luar sana suka memunculkan kesepakatan dulu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, di agenda kali ini kesepakatan forum kita selama diseminasi biar kita mencair, santai, rileks. Kira-kira apa saja nih? Di sini ambil dicontohkan saling menghargai. Saling menghargai di sini itu maksudnya pendapat. Ya. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Ayo. Sok dihapus dulu. Polis. Ya, Pak TB. Ya, mengangkat tangan. Jadi sebelum bertanya mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya. Kalau bahasa kerennya raise hand. Ya. Bahasa-bahasa virtual atau Zoom. Mengangkat tangan ketika akan bertanya ataupun menjawab. Yang ketiga, boleh minum ya, boleh ya, santai. Kita kan waktunya lama ya, 1 jam ke depan. Jadi kasihan kalau misalkan duduk berlama-lama tanpa diiringi dengan minum. Makan aja yang ada jeruknya ya. Berikutnya, cukup? Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Nah, itu penting ya. Penting di sini ada pembina Adiwiyata. Ya. Jadi harus sejalan nih. Budaya positifnya harus sejalan dengan Adiwiyata. Jadi menjaga kebersihan ruangan. Cukup? Cukup ya? Saya ulas kembali kesepakatan forum diseminasi hari ini. Yang pertama, saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, mengangkat tangan ketika akan bertanya ataupun menjawab. Yang ketiga, diperbolehkan makan dan minum ketika acara berlangsung. Kita santai aja ya. Yang keempat, menjaga kebersihan ruangan. Ya, nah itulah kesepakatan yang akan kita laksanakan di kegiatan hari ini. Next, oke. Berikutnya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan sebelum kita menggali lebih dalam terkait dengan apa sih budaya positif. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju terkait dengan 3 pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pernah nggak menghukum? Nah, kira-kira kalau misalkan Pak TB sering menghukum, menurut Pak TB hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa enggak? Iya, kadang berhasil, kadang enggak. Kadang berhasil, kadang enggak. Kalau diprosentasekan lebih banyak berhasilnya apa tidaknya? Tidaknya. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju enggak? Anak lebih senang. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya? Anak kalau misalkan dihukum hal yang positif seperti membaca, contohnya membaca atau enggak membersihkan halaman sekolah. Di tingkatan kita sekolah SMA ya, anaknya bisa nggak diarahkan seperti itu kira-kira? Susah ya, susah. Ada tapi ya gitu. Tapi yang kebanyakan ya nggak bisa. Ya. Yang ketiga, belum. Sabar. Tenang. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak? Ini biasanya kan Bapak Ibu kalau untuk merangsang anak biar lebih aktif lagi di sekolah. Saya juga sering melakukan itu. Anak-anak kalau misalkan bisa menjawab pertanyaan ini, Bapak kasih bonus. Bapak kasih hadiah spesial tanpa telur. Apa hadiahnya? Baru mendengar kata hadiah saja, motivasi anak langsung muncul, semangat riuh.
Ya, padahal hadiahnya cuma ucapan terima kasih saja. Karena bentuk hadiah itu bukan hanya berbentuk barang, ucapan terima kasih pun atau kata-kata yang membangkitkan semangat pun itu bagian dari hadiah gitu ya. Nah ini 3 pertanyaan yang nanti ada kaitannya yang akan kita gali terkait dengan disiplin budaya disiplin yang ada di sekolah. Berikutnya. Nah, ini pengertian dari budaya positif itu sendiri. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sebenarnya budaya positif ini bisa kita beranjak dari kelas dulu, yang ruang lingkupnya kecil aja dulu. Contoh kecilnya apa? Membuat satu keyakinan kelas. Seperti apa sih untuk menertibkan anak minimal di kelas sebelum ke ruang lingkupnya yang lebih besar, yakni sekolah. Seperti itu. Terus budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Teori kontrol yang seperti apa? Nanti kita bahas di pembahasan yang lebih dalam lagi. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Nah, ini kalau misalkan pernyataannya seperti ini, berdasarkan pemikiran KHD, kodrat alamnya ini rasanya tidak terpenuhi. Kalau kita berbicara tentang kodrat alam, siswa itu kan memiliki karakternya, kemampuannya berbeda sejak dia lahir. Tinggal bagaimana kita seorang guru menebalkan itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita punya paradigma siswa ya gimana saya. Jangan. Itu hal yang menurut KHD, bukan menurut saya. Menurut KHD itu hal yang kurang tepat gitu. Terus diikuti juga dengan kodrat zamannya. Kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Zamannya apa? Sekarang itu zamannya abad 21, teknologi yang dikedepankan gitu. Makanya jangan heran ketika siswa kita lebih produktif ketimbang kita dan lebih ahli menggunakan IT-nya, karena mereka berada di zamannya sendiri, gitu. Nah ini satu tantangan buat kita. Terus perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah mudah-mudahan hal yang sering kita lakukan, termasuk saya pribadi sering melakukan hal yang seperti itu, ternyata ketika sudah mendalami materi ini, ternyata apa yang saya lakukan terkait dengan budaya positif belum mengena ke anak. Makanya kenapa anak kalau misalkan kita omongin sampai berbusa mulut, itu nggak ada yang kena. Apalagi Bu Nita nih selaku BK, ya. Kadang sampai keselnya juga, ya. Nah, di sana harus menjadi refleksi kita, evaluasi kita, apa yang salah, bagaimana cara menanganinya. Nah, nanti kita akan bahas secara panjang lebar terkait dengan bagaimana sih menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, tadi saya berbicara selalu budaya positif. Apa saja sih poinnya? Budaya positif di sini ada 6. Yang pertama disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Insya Allah dari keenam nilai budaya positif di sini akan dibahas. Saya dengan Pak Nurholis akan berkolaborasi. Pak Holis akan menjelaskan lebih detail tentang poin 1, 2, dan 3. Nanti saya akan menjelaskan terkait dengan poin 4, 5, dan 6. Next. Oke. Disiplin positif nanti akan disampaikan lebih jauhnya oleh Pak Nurholis. Kepadanya saya persilakan. Silakan tunjukkan aksinya.
Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn amma ba'du. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Selamat siang bapak-bapak ibu semuanya. Siang. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun siang kita harus tetap semangat. Kayaknya tapi ibu-ibu udah lemes sekali ini. Jam rawan. Saya teringat satu ice breaking. Mudah-mudahan ice breaking ini belum digunakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di kelas. Oke. Biar agak semangat sedikit, boleh saya mohon minta berdiri dulu ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Saya mempunyai kata atau sebuah nyanyian terinspirasi dari rekan saya yang luar biasa, Pak Hair. Ini dulu waktu itu pramuka, namanya Marina Menari di Atas Menara. Tapi saya modifikasi di kelas ya, mudah-mudahan belum pernah ini. Tapi kalau pernah nggak apa-apa, kita coba lagi bersemangat. Kalau saya bilang Marina harus bergaya secantik mungkin dan seimut mungkin. Saya kasih contoh ya, Marina gayanya begini. Harus senyum. Marina senyum, imut ya. Menari, tangannya ke sini, lurus ya. Oke, boleh gitu, menari. Di atas, tangannya ke atas nih. Kalau saya sebut menara, tangannya tutup. Nah, siap? Bisa ya tes dulu, tes sekali. Marina menari di atas menara. Bisa? Bisa. Oke, tes. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Tepuk tangan buat kita, terima kasih. Luar biasa ibu-ibu dan bapak-bapak kita ini ya. Kalau ice breaking semangat pokoknya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang luar biasa, Pak Muhammad Hairudin 2M ya, Muhammad Hairudin, Muhammadul Holis. Kami selalu kompak ya. Kali ini kami akan melakukan diseminasi atau menyampaikan apa yang kami peroleh dari pendidikan guru penggerak yang kami ikuti. Di antaranya kami sudah selama 2 bulan ini sudah mempelajari beberapa materi atau pembelajaran yang kami lalui atau modul-modul yang sudah kami lalui atau pelajari. Di antaranya modul 1 ya sudah beres alhamdulillah. Modul 1 itu terdiri dari 4 submodul, di antaranya modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, di mana itu semuanya adalah perwujudan dari tagline dari guru penggerak, yaitu bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, salah satu itu kita bisa wujudkan diantaranya dengan menggerakkan ini, yaitu dengan mendiseminasi, yaitu materi dari budaya positif. Tadi setelah disinggung oleh Pak Hair, ada untuk menjalankan budaya positif di sekolah kita, setidaknya kita harus memahami atau mempraktekkan yaitu ada 6 materi tentang budaya positif. Di antaranya yang pertama yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi, dan segitiga restitusi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama disiplin positif. Untuk mewujudkan budaya positif, tentunya kita harus mengenal apa itu disiplin positif dan bagaimana penerapannya di sekolah kita. Yang pertama disiplin positif. Disiplin positif itu dari bahasa Latin ya.
Kita kan mengenalnya tadinya kan disiplin itu apa sih Ibu? Disiplin itu Bapak-bapak? Bubai apa kira-kira ya positif disiplin itu ya? Tepat waktu. Cakep. Pak Suud, apa kira-kira ya? Disiplin itu kira-kira yang ada di benak Pak Suud. Perilaku yang baik. Perilaku yang baik, cakep. Pak Abdullah mau menambahkan mungkin? Sesuai yang seharusnya. Sesuai yang seharusnya, betul sekali. Sesuai yang seharusnya. Kalau saya sebutin sampai maghrib ya. Kita lanjut. Betul sekali yang apa yang ada di benak saya juga sama seperti ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Sebelum saya mempelajari mengikuti kegiatan guru penggerak, ternyata yang disiplin itu kan ujungnya kita itu intinya ada paksaan karena mengikuti peraturan. Itu disiplin, seolah-olah anak itu disiplin. Ternyata disiplin ini adalah Sokrates itu. Jadi waktu itu muridnya ya, Plato atau Sokrates ya? Plato belajar. Disiplin itu belajar, ya. Belajar. Makanya ada disiplin ilmu alam. Nah, bagian dari filsafat tersebut ya. Jadi disiplina. Apa nih? Disiplina. Nah, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, sebenarnya ini asli apa itu makna asli dari kata disiplin itu. Sebenarnya disiplin itu menumbuhkan pembelajaran daripada diri kita atau murid supaya timbul kesadaran. Hanya dengan belajarlah mereka tumbuh, yaitu kesadaran dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan atau yang dia akan berbuat. Itu sebenarnya makna dari disiplin itu yang sebenarnya, bukan karena tuntutan, bukan karena sesuatu. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira ini seperti ini pengertiannya. Jadi, cara menerapkan disiplin yang benar, disiplin positif itu. Apa efeknya? Anak bertanggung jawab bukan karena peraturan, tetapi karena timbul dari bahasa sederhananya, yaitu timbul kesadaran dalam dirinya, seperti itu, ya. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita kenal atau kita dengar atau kita sepakati. Next. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin positif yang di sini yaitu dapat mengontrol diri. Jadi timbulnya dari mana? Kira-kira ibu-ibu bapak-bapak kalau disiplin diri itu timbulnya dari mana? Dari diri sendiri. Nah, ya? Dari diri sendiri, bukan dari eksternal, ya, bukan dari luar. Nah, itulah yang dimaksud arah tujuan disiplin positif itu, yaitu disiplin yang tumbuh dari diri sendiri atau dari diri siswa, bukan karena dipaksa. Next. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, ini kita tadi disiplin positif. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Jadi nilai-nilai positif manusia. Contoh, bohong nilainya baik apa benar, Bu? Baik apa buruk? Mohon maaf, Bapak Ibu. Buruk ya. Tepat waktu kira-kira baik ya. Sepakat kan? Sepakat itu biasanya ya. Nah, ini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, itu nilai-nilai kebajikan banyak. Ada menurut teori-teori yang lain ada 6 kalau tidak salah ya yang kita pelajari di modul 1.4. Di antaranya seperti kejujuran, kesehatan, seperti itu. Itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi yang namanya nilai kebajikan itu dari agama pun sama. Tidak mengenal di agama Kristen atau Islam, tetap nilai-nilai kebajikan itu orang Kristen misalnya
Berbohong itu tidak mungkin menyebut itu adalah nilai baik seperti itu atau nilai kebajikan atau dari suku atau bahasa apapun ya, mau perempuan mau laki-laki, pokoknya nilai-nilai ini sumbernya yaitu dari universal, berlaku untuk semua orang. Oke? Lanjut. Nah, di sini saya atau kami menampilkan 6 karakter profil pelajar Pancasila yang sering digaungkan oleh Ibu Bay dan kawan-kawan ketika memimpin P5 ya. Masih ingat lagunya? Insya Allah pelajar Pancasila beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri kreatif. dan bernalar kritis. Wah, cakep Pak Subud ya, kalau udah nyanyi Pak Subud semangat. Nah, tujuan pendidikan. Jadi perlu saya ingatkan Bapak Ibu, ini kami di sini kan menjelaskan tentang tadi yang pertama itu pengantarnya teori kontrol. Teori kontrol, bagaimana kita dulu di waktu perkuliahan mungkin ada dasar-dasar pendidikan, psikologi pendidikan, dan psikologi perkembangan anak dan sebagainya. Tentu ini mereview pengetahuan kita tentang pendekatan mengenai yaitu cara pedagogik atau mengelola pembelajaran atau mengelola anak sepertinya. Tetapi pendekatan yang kami gunakan di guru PGP ini yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Merdeka jilid berapa ya? Jilid 5 ya Pak Surya? Ya. Jilid 5 program Panadim jilid 5 yaitu program guru penggerak seperti itu. Jadi ini basicnya ya, walaupun beberapa metode lain mungkin kita pernah dengar juga, tetapi metode ini merupakan adalah yang sekarang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbudristek. Lanjut. Belum Pak ya tadi, aduh saya belum baca. Ya jadi muaranya dari disiplin atau budaya positif ini tujuannya yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila yang 6 ini atau sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu karakter siswa atau murid memiliki karakter beriman, bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lanjut Pak. Yang kedua, itu tadi pengantar mengenai disiplin positif yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Sekarang yang kedua, untuk menciptakan budaya positif kita harus mengenal dan menerapkan yaitu atau memahami motivasi perilaku manusia. Sebenarnya apa sih yang memotivasi siswa, memotivasi guru, memotivasi manusia melakukan hal tersebut? Ada 3 motivasi perilaku manusia. Berdasarkan teori kontrol, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa? Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kita melakukan segala sesuatu, ingat ya, setiap yang kita lakukan manusia itu pasti ada motivasinya, ada tujuannya. Bapak ibu datang ke sekolah pagi-pagi, apa motivasinya? Kita ya, jangankan siswa, kita aja sebagai guru, kita datang pagi ke sekolah itu pasti ada motivasinya. Ada 3 prinsip nih. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Waduh, kalau saya datang terlambat gimana ini ke sekolahnya? Kayaknya udah ada yang berdiri di depan gerbang. Misalnya, kalau murid misalkan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Bisa jadi kita datang ke sekolah itu karena digaji. Guru terbaik. Iya, bisa jadi. Bagus dong. Iya, bagus. Ini tetap
ini teori kontrol motivasi. Ada 3 yang melatar belakangi manusia berbuat sesuatu. Nah, kenapa saya berdiri di sini? Tentu ada motivasinya. Ya, seperti itu. Kenapa siswa bolos sekolah? Ada motivasinya. Kenapa siswa belajar dengan tekun? Ada motivasinya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seorang seperti apa bila saya melakukan ini. Kalau saya seperti ini, saya akan menjadi seorang seperti apa? Misalkan, saya datang pagi ke sekolah ini, kenapa saya melakukan seperti itu? Gitu. Apakah ada murid yang menunggu saya? Iya, pasti. Ya. Apakah karena kewajiban? Nah, itu motivasi. Ternyata Bapak Ibu, dari ketiga ini ada 2 motivasi yang timbul dari eksternal yang dilakukan oleh manusia itu, baik manusia, guru ataupun siswa. Yang pertama, yang pernyataan nomor 1 itu disebut motivasi eksternal. Jangan-jangan kita atau murid melakukan sesuatu itu karena ada motivasi eksternal. Pasti ada motivasi eksternal. Maksudnya, dari ketiga motivasi ini yang diharapkan yaitu supaya timbul motivasi internal atau apa maksud intrinsik ya? Intrinsik. Nah, motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Nah, inilah yang disebut tujuan disiplin positif. Jadi, siswa ke sekolah itu atau siswa mengerjakan tugas itu bukan karena pingin nilainya gede, bukan karena takut dihukum, tetapi menyadari bahwa dirinya sendiri adalah sebagai manusia, kemudian merupakan kewajiban dia harus belajar mengembangkan dirinya. Seperti itu. Itu yang perlu kita tanamkan kesadaran kepada diri siswa. Itulah yang disebut dengan motivasi yang diharapkan. Jadi supaya timbul atau tumbuh motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Oke, next. Oke, hukuman dan disiplin. Nah, penerapannya ke hukuman dan disiplin nih. Kita kan pingin ini mendisiplinkan murid ya, supaya timbul motivasi intrinsiknya. Coba kita telah dulu nih. Antara hukuman dan disiplin perbedaannya. Hukuman itu yang pertama bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, itu hukuman. Kalau disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Nah, jadi kalau siswa melanggar atau istilahnya ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang dia tidak ikuti, ya, biasanya kan guru ada yang apa itu memberikan hukuman atau kita mungkin memberikan hukuman. Jadi kita harus bisa membedakan mana hukuman dan mana disiplin. Kemudian apakah kita pernah melakukannya? Mungkin sering, ya. Hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Nah, hukuman itu membuat siswa tersakiti. Sanksi dibuat oleh guru sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksinya, konsekuensinya yang diterima. Tetapi sanksi konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, itulah perbedaan hukuman dan disiplin. Coba supaya lebih jelasnya kita praktekkan langsung. Hukuman suatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ini perbedaannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat siswa melanggar sesuatu atau melanggar keyakinan, biasanya kita memberikan apakah hukuman, apakah konsekuensi. Coba kita lihat nih di sini nih. Untuk disiplin kan ya.
Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi tidak ada kata menyakitkan ya. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati sakit, untuk jangka waktu lama. Hati-hati ibu-ibu ya, jangan sampai membuat anak-anak kita terluka. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi juga sama, anak tetap tidak nyaman, tetapi mereka sadar gitu, ya. Itu harus dilalui. Anak bisa membenci kedisiplinan. Dengan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Konsekuensi, ya, ada stimulus tanggapan. Aksi reaksi hukum Newton 3 ya. Ya. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri akan yang terjadi adalah buruk konsep diri dari anak itu. Kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi bisa anak bertanggung jawab ternyata gitu konsep dirinya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Hukuman. Karena sejak dihukum bohong kan akhirnya. Udah ngerjain tugas, udah Pak. Nah gitu kan. Padahal belum. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman bisa menimbulkan marah pada anak. Nah, ya. Rasa bersalah, merasa dipermalukan, tidak dihargai. Mana? Dino rame. Keliling lapangan 20 kali. Disurakin sama temannya. Angkat kaki 2. Iya. Aduh, jangankan itu ya ibu-ibu bapak-bapak, kita tanpa sadar kalau ngomong itu di kelas mengkerkel ya, maneh nyahideng, nyegoreng, nyahauk, modal deh. Nah, itu kan verbal ya. Tanpa sadar kita ya mengucapkan itu kepada siswa kita. Padahal dia itu kan disaksikan sama teman-temannya ya. Misalnya seperti itu. Kemudian dengan konsekuensi memang anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini disadur dari Restitution Dian Gosen ya. The Five Position of Control ya, dari bukunya yang sudah kami baca dan pelajari. Lanjut. Oke nih, supaya kita lebih mudah mengaplikasikannya. Nih kira-kira ya, bapak-bapak, ibu-ibu boleh menjawab. Ini hukuman atau konsekuensi ya. Poin yang atas nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi". Ditulis 100 kali. Hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman ya. Oke, boleh. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, boleh. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman bukan? Atau konsekuensi? Ya, ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Kita cek tar ya. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Untuk tidak mengenakan ya sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi anak suruh pakai baju sepatu hitam karena dia tidak pakai sepatu hitam, sama guru ya disuruh ya seharian nggak pakai sepatu, ke kantin nggak pakai sepatu, kemana-mana nggak pakai sepatu gitu ya. Yang terakhir nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Konsekuensi ya. Jadi ada pelajaran PJOK, mungkin guru PJOK ya. Dia terlambat 10 menit. Suruh keliling lapangan basket 20 kali misalkan ya. Nah, itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Coba kita cek satu-satu. Oh, ternyata yang atas yang pertama hukuman. Ini juga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali hukuman. Mori diminta push up 15 kali hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK konsekuensi. Sampai di sini saya mau bertanya dulu ya, supaya kita tercerahkan sedikit. Kenapa menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi? Iya, dan siapa ya? Jadi ada siswa mungkin mencoret-coret kertas temannya, ya. Kemudian yang mencoret-coret itu suruh mengganti. Kenapa disebut konsekuensi? Tindakannya Pak Halis. Ya. Tindakannya itu berkaitan dengan perilaku itu. Oke, terima kasih Pak Sud. Dari jawab Pak Sud bagus sekali karena ya konsekuensi dari tindakannya itu ya. Jadi tindakannya, jadi kalau dia cocok gitu ya, kalau dia mencoret-coret kertas temannya maka harus diganti lagi kertas yang baru. Itu konsekuensinya. Kemudian nih, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar konsekuensi. Kenapa? Sama konsekuensinya kan ini, jadi ada airnya kotor harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Coba pertanyaan selanjutnya. Nih, yang ini sama. Tapi beda ya. Lari mengelilingi 2 kali. Yang ini mau hukuman. Kalau pas pelajaran PJOK bukan hukuman, konsekuensi. Kenapa Pak Fahmi? Karena kalau yang terakhir itu dalam pembelajaran sudah ada kesepakatan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Fahmi. Karena sudah ada kesepakatan katanya. Ada lagi yang lain? Oke. Bagus sekali Pak Fahmi ya. Jadi betul sekali, selain kesepakatan dengan guru PJOK-nya, Karena tindakannya itu berhubungan sama pelajaran. betul sekali, karena tindakan lari 2 kali ini berefek positif, bermanfaat terhadap pelajaran PJOK. Kalau ini mah guju-guju, kita lari aja. Jadi kenapa guru PJOK apa itu terlambat itu suruh anak itu berkeliling? Karena untuk pemanasan, dia ketinggalan pemanasan. Sedangkan pemanasan itu merupakan aspek penting dari pelajaran PJOK kali ya, Bapak ya. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira setelah ini kita bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Jadi kita usahakan kepada siswa itu mengajarkan tanggung jawab bahwa segala sesuatu tindakan kita itu berdasarkan konsekuensi, tidak boleh berdasarkan menghukum. Oke, next. Penghargaan. Kalau tadi hukuman, biasanya kita sering memberikan reward atau penghargaan. Apakah penghargaan itu merupakan hukuman juga atau apresiasi? Di sini sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut Hon. Insya Allah tidak salah nyebut. Ternyata kita juga kan kalau sering memberikan penghargaan ada efeknya gitu ya. Yang pertama,
memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan tidak efektif. Ketiga, penghargaan merusak hubungan. Keempat, penghargaan mengurangi kualitas. Jadi berdasarkan pendapat Kon bahwa sama halnya dengan hukuman, maksudnya kita juga tidak boleh sering memberikan penghargaan kepada murid. Kita harus lihat situasi dan kondisi seperti itu, ya. Jadi kira-kira kalau memberikan penghargaan kepada murid boleh apa tidak? Boleh. Sangat boleh sekali, ya. Tetapi dengan kita memberikan penghargaan terus-menerus itu merupakan menimbulkan efek negatif atau sama halnya dengan hukuman. Kita dikasih penghargaan sama atasan itu kalau tujuan kita reward itu, kita biasanya akan rusak hubungan. Jadi bereme ke guruna ya. Misal. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan diminum dulu. Maksud saya, jadi ketika kita ke siswa, biasanya siswa yang bisa menjawab ini, ibu kasih permen. Saya bu. Yang bisa ini ibu ini atau anak kita ya, paling susah anak kita. Ceng, neng, lamun bisa iya ke bapak dibalik ke dia. Nah semangat, besoknya deh, besoknya lagi, nagih lagi, seperti itu. Nah sehingga timbul ketergantungan, sehingga menurunkan kualitas baik kreatif maupun merusak hubungan. Nah ini dalam artian memberikan penghargaan yang sering, bukan penghargaan atau itu sebagai apresiasi. Oke Ibu, Bapak Ibu semuanya, cukup sekian dari saya. Ada rekan saya yang luar biasa satu lagi untuk mengulas 3 materi selanjutnya. Untuk yang terhormat kepada Pak Hair dipersilakan. Sangat luar biasa pemaparan dari Pak Nurholis terkait dengan disiplin positif, motivasi dan juga keyakinan kelas. Pada intinya dari ketiga poin itu bermuara di keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sedikit saya mengulas terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang selama ini terpampang di kelas itu lebih kepada peraturan, dilarang terlambat. Nah hal-hal yang seperti itulah kita ubah menjadi satu kata-kata mutiara yang bisa membangkitkan satu motivasi intrinsik atau motivasi yang ada di dalam diri siswa itu sendiri, ya. Oke, berikutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Ini bukan hanya sekedar dari siswa saja. Kebutuhan dasar manusia ya tergantung, termasuk kita selaku guru juga memiliki kebutuhan itu sendiri. Di sini ada pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan tadi yang dijelaskan oleh Pak Nurholis, seperti halnya tanggung jawab, disiplin, kebersihan, ya, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kenapa sih mereka bisa melakukan itu? Sabar, ya. Tentunya ada alasan tersendiri kenapa siswa bolos, kenapa guru terlambat, atau kenapa siswa tidak mengerjakan tugas tepat waktu, atau enggak siswa tidak mengerjakan tugas sama sekali. Ya, kita tidak fair kalau misalkan mencari kesalahan-kesalahan dari siswanya itu sendiri.
dari gurunya. Kenapa guru terlambat mengerjakan administrasi yang seharusnya dikumpulkan tepat waktu? Di sini terkait dengan kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Ada yang hilang berarti, ya. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia apa saja sih? Next. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kekuasaan, power. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima, love and bacanya gimana, Bu Sri? Belonging. Yang keempat, kesenangan, fun. Dan yang kelima, kebebasan, freedom. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, ketika kita ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, rasanya nilai kebajikan yang seharusnya timbul dan muncul itu tidak nampak. Seperti halnya tadi, siswa datang terlambat atau guru datang terlambat. Kira-kira kalau kita melihat dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, mana yang hilang? Kira-kira mana? Sebelum saya menjelaskan satu persatu. Kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Oke, kita jelaskan. Yang pertama, kalau yang itu kebutuhan sifat psikologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima. Intinya ingin ada pengakuan bahwa saya ini adalah siswa yang mungkin rajin, ya. Intinya ada pengakuan lah. Dan yang kedua, kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bahagia dan tertawa. Ini untuk penjelasan di kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan atau fun. Salah satu contoh yang bisa kita ambil, kebutuhan untuk mencari satu kesenangan, bahagia dan tertawa. Contoh gini. Kadang saya menemukan satu kasus di kelas. Siswa pada saat pelajaran saya bahasa Indonesia, dia lebih senang menggambar. Menggambar kartun lah, menggambar abstrak lah. Padahal pada saat itu pelajarannya bukan pelajaran bahasa Indonesia. Berarti kan di sini ada satu nilai kebutuhan kesenangan yang dia tidak terpenuhi, gitu. Ya. Terus kebutuhan yang sifatnya psikologis untuk bertahan hidup seperti makan, kesehatan, dan rumah. Ini penjelasan dari kebutuhan dasar manusia bertahan hidup atau survival. Seperti itu. Kira-kira kalau misalkan kita bertahan hidup, salah satu contohnya seperti apa? Manusia yang kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Contohnya apa? Kenapa? Nah, lemes kalau belajar. Mungkin pagi-pagi terlambat karena berburu sarapan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita temukan. Terus kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Ini tadi saya kaitkan dengan hukuman yang sifatnya adalah pemberian penghargaan. Sebenarnya tidak semuanya bentuk penghargaan itu berupa hukuman. Tapi kalau kita memberikan satu apresiasi, juga ini termasuk ke dalam kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Bagaimana kalau semisalkan ada siswa yang berprestasi, tapi sekolah atau ada guru yang tidak peduli itu? Frustasi kan? Pasti ya, frustasi. Ada satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Salah satunya di kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Nah tadi yang tadi dijelaskan oleh Pak Holis terkait dengan hukuman, hadiah berupa hukuman juga itu tidak selamanya. Tergantung kita memaknai dari sudut pandang mana kita memaknainya. Kalau misalkan dari sudut pandang ini, saya sepakat. Kita harus memberikan satu apresiasi. Kalau misalkan tidak, jangankan siswa,
Pak Holis aja kalau misalkan di tahun berapa tadi? 2023 ya, tidak mendapatkan pengakuan itu, rasanya wah saya kecewa gitu ya. Tapi karena beliau mendapatkan rencana itu sampai sekarang pun masih dibangga-banggakan, sangat luar biasa gitu, dan belum tergeserkan. Itu kan salah satu pengakuan loh ya. Terus yang kelima, kebebasan dalam menentukan satu pilihan. Ini kebebasan. Kita sebelum pembelajaran ada yang disebut dengan asesmen diagnostik untuk menentukan siswa ini gaya belajarnya seperti apa. Kalau misalkan kita tidak melakukan hal yang seperti itu, anak senang belajarnya menyimak saja atau menggambar saja. Tapi kita memaksakan tidak untuk itu, berarti satu kebutuhan dasar dari siswa itu sendiri tidak terpenuhi. Yang ada apa? Tadi kecewa lagi, malas lagi belajarnya gitu-gitu lagi. Saya senangnya menggambar pelajaran seni budaya, malah suruh nyanyi-nyanyi. Nah itu tidak balance akhirnya. Ya, next. Nah di sini ada beberapa pernyataan, ya kita sharing saja menurut Bapak Ibu terkait dengan 5 dasar kebutuhan manusia. Ini termasuk kemana? Pernyataan yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Nah kira-kira kalau kita kaitkan dengan kebutuhan tersebut, kebutuhan apa yang hilang? Fun ya. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak melakukan hal yang seperti itu? Pernah. Saya juga pernah. Ya. Nah ini paradigma ini yang harus kita ubah dari sekarang. Ya. Nah, kesenangan. Ya. Ini kebutuhannya kebutuhan kesenangan. Yang tadi saya bilang, anak senangnya menggambar pada saat seni budaya, suruhnya nyanyi. Ya. Anak itu sendiri pasti akan merasa dalam dirinya, udahlah malas buat belajar seni budaya, nyanyi aja sedangkan saya nggak bisa. Gitu. Next. Pernyataan kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira kebutuhan apa di sana? Ayo, kira-kira kebutuhan apa? Penguasaan, pengakuan. Coba kita cek. Penguasaan. Ya, berarti anak ingin juga ada perhatian dari kita. Ya, kalau kita melihat dari sekelumit kasus yang ditampilkan di sini, anak juga ingin ada satu pengakuan dari kita, entah itu pengakuan hal yang kecil ataupun hal yang besar, tetap kita harus yang namanya mengapresiasi. Gitu. Berikutnya, pernyataan ketiga, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar, kalau Pak Holes ini selalu mendatangi murid impiannya karena senang sama murid impian. Nah kira-kira ini kebutuhan dasar manusia apa? Ini lebih kepada kasih sayang. Kita cek. Nah, cinta dan kasih sayang. Ya. Berikutnya. Nah ini pernyataan berikutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah ini lebih kepada pembelajaran konvensional. Sekarang kalau kita belajar yang sifatnya hanya sumbernya dari guru saja, ketinggalan. Ya, berarti pemikiran KHD terkait dengan kodrat zamannya itu tidak nampak. Kalau misalkan tadi gaya belajarnya hanya sifatnya konvensional, sama Bapak Ibu bukan berarti saya mengikuti kegiatan ini saya sempurna, enggak. Saya masih belajar, ya, masih belajar untuk memanfaatkan sarana prasarana yang ada yang sesuai dengan kodrat zaman siswa. Tapi kita ubah, yuk kita sama-sama memanfaatkan fasilitas yang ada, sumber daya yang ada untuk memberikan satu kesan positif pembelajaran di kelas kepada siswa. Ya. Nah, kira-kira kebutuhan apa?
kebebasan. Ya. Siswa senangnya main komputer, ya arahkan. Siswa senangnya belajarnya di luar, arahkan. Jadi jangan memaksakan kehendak. Gitu. Next. Nah itu ya. Berikutnya ini terkait dengan posisi kontrol restitusi. Ini masih ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Apa itu kontrol restitusi? Di sini ada 5 kontrol restitusi. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. 4 pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kira-kira Bapak Ibu ketika melihat satu kasus anak, ya, posisi Bapak Ibu menempatkannya di mana? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Temankah? Pemantaukah? Manajerkah? Semua. Sangat luar biasa. Sama saya juga. Penghukum pernah. Pembuat merasa bersalah pernah, teman juga pernah, pemantau, manajer ya. Tadi semuanya kita ambil borong, ya, tidak satu persatu. Yang kita jelaskan, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer yang seperti apa sih? Ya, next. Di sini ada tabel, ya. Tabel terkait dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama ada identitas gagal. Ini kontrolnya berarti dari luar. Siapa itu? Mungkin dari, kalau siswa yang bersalah berarti dari gurunya. Yang kedua, identitas berhasil, sukses atau kontrol dari luar juga. Dan yang ketiga, identitas berhasil atau sukses ini kontrol diri. Ini terkait dengan anak harus punya satu motivasi intrinsik. Ketika dia bersalah, jangan sampai motivasi intrinsiknya kenapa saya berbuat salah dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Itu harus datang dari unsur intrinsik atau diri si siswa itu sendiri atau di dirinya sendiri. Nah ini menghindari hukuman atau penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau misalkan menghardik kita nggak ada ya kepada siswa. Menunjuk-nunjuk, kamu dasar, bahasa binatang keluar semua, satu Ragunan keluar semua. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada. Tapi kalau semisal menyakiti ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada. Di sini masih gurunya baik-baik. Tapi kalau menyindir, saya setiap hari menyindir terus. Kalau siswa yang tidur dikit langsung sindir, ya. Tapi nyindir yang dikaitkan dengan materi gitu. Itu sebagai penghukum. Ini diperbuat oleh guru ya. Terus membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu jangan melakukan seperti itu dan seharusnya seperti ini. Nah ini yang disebut dengan membuat orang merasa bersalah. Apa dampak yang diterima oleh siswa tersebut? Minder, takut, menghindar. Itu hal-hal yang pasti akan berdampak kepada siswa secara tidak langsung. Ya. Ada juga ibu kecewa atau saya kecewa, bapak kecewa. Nah itu salah satu. Oke kita lanjutkan ya, masih di tabel. Nah bagaimana kalau misalkan teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Alasan-alasan di sini maksudnya alasan kenapa kamu bersalah, ya. Tapi dengan bahasa-bahasa yang kita sebagai memposisikan diri sebagai teman si murid itu sendiri. Tapi jangan kebablasan. Karena kalau kita memposisikan diri sebagai teman murid, kadang muridnya agak sedikit ngelunjak gitu, ya. Harus ada batasannya juga. Terus bagaimana kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur? Ini biasanya saya pribadi ya, kalau ukur siswa ketika siswa memahami pembelajaran yang saya ajarkan, tolak ukurnya adalah dari hasil nilai
ulangan. Bapak Ibu kira-kira sama nggak dengan saya? Ya, hampir rata sama ya. Untuk mengukur indikator apakah siswa ini berhasil atau tidak, itu kan salah satunya dari hasil ulangan. Baik itu ulangan harian ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh kita semua. Nah, ini sebagai pemantau. Terus yang ketiga ini yang paling tinggi, sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas dengan mengedepankan segitiga restitusi. Seperti itu. Apa itu segitiga restitusi? Ya, nanti kita bahas. Ini ya Bapak Ibu bisa dibaca terkait dengan kalimat-kalimat yang ditampilkan sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi saya contohkan hanya satu baris saja. Ya. Next. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Ini dikemukakan oleh Diane Gossen dengan William Glasser. Inilah pencipta dari segitiga restitusi itu sendiri. Kalau belum, sabar. Kalau dua tokoh ini tidak menemukan satu permasalahan terus mencari satu solusinya, kita tidak akan mengenal yang namanya segitiga restitusi. Nah, dua tokoh inilah yang sangat berpengaruh adanya segitiga restitusi. Next. Nah ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Untuk memperbaiki, bukan untuk mencari kesalahan dari siswa itu sendiri, atau kita menghakimi siswa itu sendiri. Agar apa? Muncul satu motivasi diri, oh iya ternyata apa yang saya lakukan ini salah, dan itu tidak boleh dilakukan. Pasti akan ada dampak ketika saya melakukan kesalahan tersebut. Ya. Nah Bapak Ibu ketika sudah mengetahui segitiga restitusi ini, jangan sampai nanti ketika ada siswa di kelasnya bermasalah, baik dari kehadirannya atau enggak dari kedisiplinnya, jangan langsung ke BK. Yuk kita sama-sama menangani dengan menerapkan pola segitiga restitusi ini. Nanti kalau misalkan seperti itu, BK nggak ada kerjanya dong? Ada. Kita berkolaborasi, kita bergeming dengan BK. Gitu, ya. Dan ketika adanya ini, BK sebenarnya dimudahkan di dalam menangani siswa. Ya, menurut pemahaman saya, ketika sudah mendapatkan penjelasan terkait dengan segitiga restitusi itu sendiri, ya. Jadi tetap BK ini polanya ada, kerjanya ada. Bukan berarti kita menangani siswa di kelas semuanya oleh kita. Kita harus berkolaborasi. Inilah yang harus kita ciptakan yang namanya kolaborasi dengan stakeholder yang ada. Selama ini kita berkolaborasinya, Bu Nita, ini saya punya siswa titipan bermasalah. Selama itu kan kondisinya seperti itu saja. Nah, kita mulai tangani dari kelas dulu oleh wali kelas, gitu. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi ketika kita memunculkan atau menggali kenapa melakukan hal yang seperti itu, ada masalah apa, ya, sehingga dia menyadari, oh iya ternyata saya ini melakukan seperti itu salah, sehingga memunculkan diri yang lebih kuat ke kelompoknya itu sendiri. Ini berdasarkan Gossen di tahun 2004. Nah, restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jangan sampai ketika kita melakukan segitiga restitusi, dampak yang dialami oleh siswa itu berdampak minder. Gagal berarti segitiga restitusinya. Tujuan dari segitiga restitusi itu bukan membuat anak di endingnya dia malah minder, dia malah tambah berontak, dia malah brutal. Tidak. Tapi memposisikan dirinya, saya bersalah, saya harus memperbaiki itu. Jadi ada kadar nilai positif yang dimunculkan. Gitu. Itu di segitiga restitusi. Next. Nah ini gambarnya.
Apa saja tahapannya? Ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi membacanya dari bawah dulu. Ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan satu keyakinan. Nah, bisa dijabarkan di sana, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selama ini kan kita menangani siswa ketika sudah ngomong panjang lebar menasehati sampai keluar busa ibaratnya, tetap siswa melakukan kesalahannya lagi, tetap siswa membolos lagi, tetap siswa absennya berantakan di kelas. Nah, berarti kan kita belum sepenuhnya menjalankan segitiga restitusi yang betul. Gitu. Yuk kita sama-sama mencoba. Saya juga bukan berarti ngomong seperti ini saya orang yang sempurna menjalankan ini, enggak. Tapi kita sama-sama yuk segera membuat satu segitiga restitusi ketika kita menangani siswa-siswa kita yang unik. Ya, bukan bermasalah tapi unik. Next. Nah ini ya langkah-langkahnya. Menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu teori kontrolnya, menanyakan kesalahan apa yang dia berbuat. Itu terkait dengan menstabilkan identitas. Jangan langsung, kamu ini kenapa setiap hari telat? Itu saya sering melakukan itu. Oh ternyata saya salah. Ya, langsung menghakimi anak itu selalu telat tanpa kita mendengarkan alasan-alasan dia. Ya, nah biasanya ini BK nih. Ya, terus validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah kita cari alasannya. Kenapa melakukan itu? Ya, jangan langsung menjudge kamu. Nanti saya tampilkan satu video inspirasi. Mudah-mudahan di kita nggak ada di akhir ya. Terus yang ketiga, menanyakan satu keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Keyakinan apa kira-kira yang melanggar? Ini kita kembali lagi kepada nilai-nilai kebajikan yang tadi dijelaskan oleh Pak Nurholis. Gitu. Jadi intinya dari langkah-langkah segitiga restitusi ini bagaimana caranya menstabilkan diri siswa itu sendiri. Jangan sampai kita langsung menjudge bahwa siswa itu salah, siswa itu perilakunya tidak benar. Intinya hindari hal-hal yang seperti itu. Kita ajak berbicara, ajak dialog baik-baik, tanyakan, dengarkan keluh kesahnya, alasannya kenapa bisa melakukan hal yang demikian. Gitu. Next. Ini salah satu contohnya. Ada beberapa pernyataan terkait dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan satu keyakinan. Kalau menstabilkan identitas seperti apa? Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangankan siswa, kita aja sering melakukan satu kesalahan. Ya. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini, atau bisa juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Biasanya menggunakan bahasa-bahasa seperti ini, kadang gini, konsep seperti ini kalau kita menggunakan bahasa yang tinggi salah juga. Makanya turunkan nadanya, intonasinya, karena intonasi itu bisa mempengaruhi penerimaan makna omongan kita, verbal kita oleh siswa. Gitu. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Pasti anak menanggapnya, oh ini guru ini marah loh sama saya. Tapi kalau kita menurunkan intonasi, ya, nah, kamu kenapa yang melakukan seperti itu? Beda lagi ya penerimaannya. Pasti anak akan merasa, oh saya tidak dipersalahkan seperti itu, tidak dimarahin dan lain sebagainya. Ya. Terus yang berikutnya menanyakan satu keyakinan. Sebagai keluarga atau kelas, apa keyakinan atau apa yang kita yakini, atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah ini terkait dengan kalau misalkan ada satu siswa yang melanggar peraturan yang ada di kelas.
tentunya kan kita tadi ada satu materi atau satu pembahasan terkait dengan satu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kita kaitkan dengan itu. Bagaimana kalau belum? Ya buat keyakinan kelasnya, buat keyakinan sekolahnya, pampang di tembok. Dan itu menjadi satu peraturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh semuanya. Gitu. Next. Nah, ini Bapak Ibu, saya punya satu video, durasinya 10 menit. Nanti saya akan kaitkan dengan 6 budaya positif yang ada di sekolah. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Ada yang telat ke hari ini? Ini tempat duduk siapa? Dea, Pak. Dea. Kalian paham kan peraturan yang telah saya terapkan? Sudah berkali-kali saya bilang, jangan ada satupun yang terlambat. Karena kalau ada yang terlambat, kegiatan belajar ini tidak akan kita mulai. Kalian kan sudah sepakat dengan peraturan ini. Tapi kenapa masih ada yang telat? Peraturan ini saya terapkan semata-mata agar kalian disiplin, terutama dalam hal waktu. Karena kita semua tahu, masyarakat kita belum bisa menghargai yang namanya waktu. Apa susahnya sih datang lebih awal, supaya kita semua bisa belajar tepat waktu. Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran penting dan berpengaruh untuk lulusan kalian. Apa jadinya kalau kalian jarang belajar cuma gara-gara tidak disiplin dan datang tidak tepat waktu? Dia, dari mana ya kamu jam segini baru datang? Lihat tuh teman-teman kamu, gak bisa belajar gara-gara kamu. Gara-gara lo datang telat, gue gak bisa belajar. Dasar lu, warga plus 62, susah diajak disiplinnya. Gue gak mau ya masa depan gue suram gara-gara lo sering datang telat. Dea, saya ingatkan ke kamu, jangan ulangi lagi. Baik, sekarang kamu silakan duduk. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Pak. Mana dia? Gak kabur juga tuh anak. Kemarin udah dikasih tahu, sekarang telat lagi. Assalamualaikum Pak, maaf saya telat lagi. Sudah, gak usah banyak alasan. Sekarang kamu berdiri di depan sepanjang pelajaran saya. Sudah hampir 1 jam pelajaran Bapak terlewatkan. Dia belum juga datang. Ada yang tahu nggak dia kemana?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi. Kamu sudah datang? Tumben banget tuh anak udah datang. Dia ke depan. Ada apa, Pak? Saya kan nggak telat. Apa yang membuat kamu belakangan ini sering telat, Dek? Hari pertama, saya telat. Saya harus bantu ayah saya jualan. Waktu itu, tiba-tiba ayah saya sakit parah. Saya gak tega lihat ayah kesakitan. Ayah kenapa ya? Nggak apa-apa kok. Ayah mendingan istirahat aja. Ayah kuat kok. Tapi kan ayah lagi sakit. Kalau ayah nggak kerja, siapa lagi yang cari uang buat kamu? Hari kedua, sakit ayah saya makin parah. Ayah saya masuk rumah sakit. Hasil pemeriksaan jantung bapakmu semakin melemah. Sebaiknya harus mengambil tindakan operasi. Ayah yang sabar ya. Iya nak. Ayah pasti sembuh. Iya. Dan hari ketiga, ayah saya meninggal. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi takdir berkehendak lain. Kami turut berduka cita. Ayah. Ayah kenapa ninggalin dia, Ayah? Dia belum sembuh lagi, Ayah. Ayah bangun ya. Ayah. Ayah. Ayah bangun. Apa yang mau kalian tanyakan lagi, ha? Ayo maki-maki saya. Ayo lempar benda-benda yang ada kalian pegang. Mak, maafkan Bapak, nak. Bapak mau hukum saya lagi? Ayo hukum saya. Kenapa kalian semua diam? Tetes air mata menjadi saksi bisu kepergianmu, ayah, untuk selama-lamanya. Kau kan selalu ada, meski kau telah tiada.
selalu di hati untuk selama-lamanya. Maafkan aku, ayahku yang belum sempat bahagiakan dirimu menjadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu. Bapak ya, Bapak turut berduka cita atas musibah ini. Kami yang sabar ya. Maafkan aku, ayahku yang belum sempat bahagiakan Oke, tadi sepintas terkait dengan video. Kalau semisalkan kita menggunakan segitiga restitusi, rasanya nggak bakalan kejadian seperti ini, betul nggak? Betul. Ya. Terus tadi ada Pak gurunya bilang peraturan yang dibuat oleh saya. Padahal yang namanya keyakinan kelas itu harus disepakati dan dibuat secara bersama-sama. Jangan datang dari satu individu atau guru atau siswa. Tapi selama ini biasanya peraturan itu, keyakinan itu datangnya dari guru. Seperti halnya contoh di tayangan video tadi. Gitu. Ini akan memiliki satu dampak yang negatif pada siswa. Guru memaki-maki di depan temennya sampai menyurati, menghardik dan lain sebagainya. Padahal belum tahu alasannya kenapa. Coba kalau kita menggunakan satu segitiga restitusi, kita berbicara baik-baik, berdialog kenapa. Padahal siswa ini sangat luar biasa. Meskipun orang tuanya sakit, tapi masih ada keinginan untuk datang ke sekolah. Meskipun konsekuensinya adalah telat, gitu. Sekalipun dimaki-maki, is okay, gak jadi masalah. Padahal dalam dirinya sangat berkecamuk tuh, ya. Nah kalau kita kaitkan dengan 5 dasar kebutuhan manusia, apa yang hilang di sana? Apa? Kasih sayang, kebutuhan untuk hidup, banyak tuh. Akhirnya kalau misalkan tadi 5 kebutuhan dasar manusia hilang salah satu saja, oleng hidupnya, ya, tidak stabil. Nah seperti itu, ya. Terus ini gunanya atau pentingnya kita mengedepankan yang namanya segitiga restitusi. Jangan langsung menyalahkan kamu telah segala macam seperti halnya di tayangan video tadi. Endingnya apa? Endingnya teman-temannya bahkan gurunya merasa bersalah. Biasa minta maafnya di akhir setelah kejadian, setelah melakukan salah baru minta maaf. Maaf mah gampang, ya. Melakukan kesalahan ujung-ujungnya minta maaf, ya. Itulah fenomena plus 62, ya. Oke, itu yang tadi saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan yang pertama posisi kontrol, terus kebutuhan dasar manusia dan juga segitiga restitusi. Nah ini penerapan budaya positif di sekolah yang saya lakukan. Saya hanya sepintas saja, tidak terlalu banyak, ya. Yang pertama, nah di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan
dengan menerapkan konsep-konsep inti yang tadi disampaikan, mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Misalnya kalau kita menerapkan hal yang seperti itu, bukan tidak mungkin kita menjadi satu pribadi guru yang baik, pribadi guru yang diidolakan oleh siswa. Bahkan ketika bel pun, Bapak, Ibu, udah di sini aja. Kata-kata seperti itulah yang jarang muncul, yang jarang kita dengar dari mulut siswa. Bel berbunyi, Pak, Bu, habis. Hari ini Bapak sama Ibu ada agenda. Yes. Maksudnya kalau misalkan kita disiplin positif yang kita konsisten lakukan, rasanya hal-hal atau kalimat-kalimat seperti itu tidak akan muncul. Gitu. Ya. Terus di sini penerapan budaya positif yang pertama merumuskan dan juga menerapkan keyakinan kelas, memulai KBM yang pertama dengan tadarus, ini sering kita lakukan, mengoptimalkan kegiatan diskusi dalam pembelajaran. Saya selagi bukan hanya konvensional saja, ketika dituntut untuk berdiskusi ya diskusi, manfaatkan itu dan gunakan itu. Saya mulai memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, mulai membenahi, bukan berarti tadi saya bukan orang yang sempurna, bukan guru yang sempurna, tapi terus mau belajar untuk memperbaiki kualitas belajar di kelas itu sendiri. Terus memberikan penguatan di luar KBM kelas dan juga menerapkan segitiga restitusi. Berikutnya. Nah, ini satu penerapan keyakinan kelas. Saya membuat satu keyakinan kelas di 12 MIPA 4 menjadi kelas binaan saya. Mulai dari kehadiran dan keterlambatan, kebersihan dan kerapihan, peralatan sekolah. Tapi saya lihat itu belum dipampang, belum dicetak. Yang lainnya sudah dicetak, yang ini belum tercetak. Ya. Nah, berikutnya, ini memulai KBM jam pertama dengan tadarus. Ini konsisten kita lakukan menjadi satu habit atau kebiasaan yang terus kita tingkatkan, ya, sehingga anak dalam mungkin 1 minggu atau 1 bulan udah berapa kali balikan ya dalam 1 bulan. Ini sering kita lakukan. Upayanya ketika ini dilakukan secara terus menerus, anak ke-30-nya bisa hafal dengan tersendirinya gitu. Terus mengoptimalkan kegiatan diskusi dalam pembelajaran. Ini satu pembelajaran yang saya lakukan, berdiskusi kelompok. Terus ini memberikan penguatan di luar KBM kelas. Saya kaitkan dengan tugas tambahan saya sebagai pembina pramuka. Next. Nah, ini penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Sebenarnya ini kasus siswa yang tidak mengenakan seragam sesuai dengan hari, banyak ya di kita. Tapi saya mencoba mengoptimalkan itu, mengangkat isu itu dengan mengedepankan segitiga restitusi. Nah, ini ada satu ketika siswa yang tidak mengenakan sesuai dengan hari, seharusnya pramuka, ini malah menggunakan seragam putih abu. Saya di sana berdialog menanyakan kenapa bisa mengenakan seragam yang tidak sesuai dengan harinya. Kalau kita langsung menghadik ya mungkin menyalahkan si anak tersebut. Tapi saya tadi mengedepankan yang namanya segitiga restitusi itu sendiri. Berikutnya, nah ini yang tadi dijelaskan. Posisi kontrol yang saya lakukan di sana ini sebagai manajer, ya. Jadi berdialog, menanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh dia, kenapa bisa melakukan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu sendiri. Next. Nah, ini penjelasannya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Intinya tidak mempermasalahkan atau menyalahkan, bukan mempersalahkan, menyalahkan siswa ketika siswa melanggar peraturan. Tapi dicarikan satu jalan keluar atau solusi bagaimana cara agar tidak melakukan hal yang seperti itu dan bisa menjadi satu contoh bagi
teman-temannya. Saya menggunakan tadi segitiga restitusi dengan langkah-langkahnya, mulai dari menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan satu keyakinan yang dia langgar, ya tadi satu kedisiplinan itu sendiri. Nah, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi siswa tadi bertahan hidup, terus nilai keyakinan kelas yang dilanggar tadi disiplin tidak mengenakan seragam sekolah sesuai hari. Next. Nah, itulah penjelasan terkait penerapan disiplin positif yang saya terapkan di sekolah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit memberikan refleksi terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan bersama. Ini luar biasa, hasilnya satu kata wow. Itu luar biasa. Kalau luar biasa dua kata, ini satu kata wow. Alhamdulillah, yang saya dapatkan adalah sebuah pencerahan, seolah-olah saya tuh di-record. Ini nggak ada-ada apa? Enggak, saya bahkan ketika saya melihat pertama itu seperti ini. Pemaparan awal biasa saja. Ini materi yang sudah saya terima nih, sama halnya. Tapi begitu dijelaskan, bahkan pada saat penerapan budaya positif di sekolah, ketiga-tiganya sudah luar biasa. Yang saya ikuti, saya hadapi dalam pembelajaran itu sudah dilakukan. Hanya dibutuhkan konsistensi. Saya sepakat dengan teman-teman yang lain, konsisten melakukan budaya positif, menerapkan budaya positif di sekolah. Dan saya yakin pengaruhnya dampaknya akan sangat baik bagi lingkungan sekolah secara keseluruhan. Itu luar biasa. Apalagi kita dengar bersama dari supportnya yang luar biasa dari bapak kepala sekolah. Saya sangat setuju terkait dengan ini. Saya lebih memahami semua ke-6 materi yang ada dalam budaya positif di sini kedua, lebih memahami ya pada saat kegiatan ini. Ya, jadi benar-benar tercerahkan dan saya benar-benar termotivasi, sangat termotivasi. Bahkan saya pernah melakukan pada saat sama dalam tugas yang sama, saya out of box, bukan dalam pembelajaran. Mas Uud, Pak Kulirpa, Pak Bayu, saya lakukan dalam tugas tambahan saya selaku pembina olahraga pada saat itu, dalam meningkatkan prestasi anak. Ternyata itu bisa dilakukan juga dan memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Hanya saya coba elemen-elemen apa saja yang ada dalam budaya positif yang kita masukkan ke dalam pembinaan kepada anak. Jadi anak benar-benar menyadari, oh ya, saya meyakini seperti ini, kita buat kesepakatan seperti ini, dan memang diawali memang dari keyakinan kelas itu. Nah, jadi kalaupun dalam tugas tambahan yang saya lakukan itu juga dirasa berhasil, apalagi dalam pembelajaran. Nah, tadi kata kuncinya apa tadi? Konsisten. Dan apalagi kalau misalkan dilakukan secara bersama-sama, semua guru memahami persis seperti ini dan sudah melakukan, itu akan lebih memberikan dampak yang sangat positif bagi sekolah. Dan insya Allah anak-anak kita lebih tidak perlu lagi ada namanya bentak-bentak. Kita sebagai seorang penghukum, seorang pembuat rasa bersalah, itu sudah terhindarkan dengan sendiri. Di mana kita benar-benar bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Gitu. Jadi kegiatan ini menurut saya sangat baik, sangat positif, dan semoga bisa diimbaskan kepada seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya guru-guru sasaran saja ataupun bapak ibu dewan guru secara keseluruhan, namun warga sekolah bisa memahami ini. Gitu. Jadi dan saya yakinkan 5 orang rekan-rekan CGP yang luar biasa ini, saya tidak mendapatkan kredibilitas sedikit